Cerita Misteri Penunggu Ladang Karet Bagian 2. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan notifikasi dari kami. Gerimis di malam ini masih enggan untuk pergi meninggalkan tanah. Kabut tipis juga semakin merebak luas bersama dengan hembusan angin malam yang begitu dingin menusuk kulit. Sekujur tubuhku terasa keluh. Sendi-sendinya seakan kaku dan susah untuk digerakkan. Jantungku berdegup kencang. Aku semakin terhimpit dan tenggelam oleh ketakutanku yang begitu dahsyat. Aku masih berdiri mematung menghadap ke sebuah pohon besar yang berada tidak begitu jauh di depanku. Cahaya lampu senterku ini masih menyorot tajam kepadanya. Namun, kabut dan gerimis semakin menjadi-jadi, sehingga membuat penglihatanku ini menjadi kabur. Kilatan petir di langit sesekali tampak benderang menerangi malam. Suaranya terdengar nyaring memekakkan telinga. 2 ekor anjing kakekku itu kini sudah tidak berdaya lagi untuk menggonggong. Sebuah kekuatan besar seakan-akan telah mencekik dan mengunci mulut mereka. Dalam samarnya tampias gerimis dan kabut malam, walaupun tidak begitu jelas, namun aku masih bisa melihat makhluk tersebut yang terhalang oleh pohon dan juga dedaunan. Ya Tuhan, pekikku di dalam hati. Makhluk aneh itu bertubuh besar, bulunya lebat dan hitam pekat. Tingginya mencapai 3 meter lebih. Makhluk itu berdiri dan bersembunyi di balik sebuah batang pohon besar yang rindang, sehingga membuat kepala dan mukanya menjadi terhalang oleh sorotan cahaya yang terpancar dari senter yang menempel di kepalaku. Kutarik nafas yang panjang. Dengan perlahan aku mulai berjalan untuk mundur ke belakang. Selangkah demi selangkah aku injak dengan begitu pelan sekali. Berhati-hati agar ia tidak melihatku. Aku sangat takut. Semua itu aku lakukan dengan penuh perhitungan. 1, 2, 3. Dan sampailah aku pada langkah yang ke-8. Tiba-tiba saja kakiku ini menyandung sebuah dahan mati yang berada di belakang tumitku, sehingga membuat tubuhku ini langsung jatuh dan rebah ke tanah. Saat itu juga nadi dan jantungku ini langsung meledak dan seakan-akan berhenti berdetak. Aku takut, sangat-sangat takut. Makhluk itu langsung keluar untuk menampakkan dirinya. Dalam redupnya cahaya malam, dalam samar, dapat kulihat mata merahnya yang menyala tajam. Bak sinar laser menatapku dengan penuh kemarahan. Tubuhnya tinggi sekali, seperti raksasa dan monster yang sangat menakutkan. Di tengah-tengah kepalanya itu ada sebuah tanduk yang besar. Dari dalam mulutnya tampak 2 taring yang sepanjang taring babi menjulur keluar. Rambutnya lebat, begitupun dengan bulu-bulunya. Aku segera bangun pada saat itu juga dan kemudian langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Lari! Aku memekik untuk memanggil 2 ekor anjing milik kakekku tadi. Saat itu juga mereka berdua kulihat langsung bangun dan kemudian ikut berlari untuk menyusulku yang sedang terbirit-birit menyusuri ladang karet yang gelap. Belukar demi belukar ku tembus dengan cahaya senter di tanganku. Permukaan tanah yang basah membuat medan yang kutempuh menjadi sangat licin, hingga membuatku beberapa kali terhuyung-huyung kehilangan kendali dan hampir jatuh ke tanah. Namun, untung saja nasib baik itu masih berpihak kepadaku. Aku terus berlari, melompati genangan demi genangan air sisa dari hujan lebat yang jatuh di malam itu, hingga aku pun terdesak dan dihadapkan dengan sebuah gundukan semak belukar yang penuh duri. Tidak ada lagi jalan lain yang dapat kutempuh. Semua jalan seakan-akan telah buntu. Aku pun terpaksa untuk menerobosnya. Baru saja beberapa langkah aku berada di dalam. Tiba-tiba kakiku ini tersangkut pada sesuatu. Aku terjatuh. Dan senter yang berada di tanganku terlepas, hilang entah kemana. Naasnya lagi, suasana pun menjadi gelap gulita. Aku tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Dalam situasi yang sempit itu, untung saja aku membawa 2 senter
Segera aku nyalakan senter yang menempel di kepalaku. Beruntung, ia segera menyala dengan cepat, dan aku pun segera berlari untuk menyelamatkan diriku. Seluruh kekuatan telah aku kerahkan untuk menopang laju kecepatanku ini. Namun, entah mengapa seakan-akan kakiku ini terasa berat sekali untuk digerakkan. "Tolong!" Aku menjerit takut sambil terus berlari untuk menghindar dari makhluk itu. Pohon-pohon karet yang berada di belakangku saat itu terdengar bising sekali, saling berjatuhan dan hancur dipatahkan. Mentalku semakin roboh. Aku semakin takut dan kehilangan arah dan tujuan. Makhluk itu terus mengejarku dari belakang. Ia menghancurkan apa saja yang menghalangi langkahnya. Suaranya yang ganas terus menerorku dari belakang, hingga aku pun tidak sadar bahwa di depanku ada sebuah kayu besar yang sedang mengintai kakiku. Aku terpental jauh. Kurasakan kepalaku ini menghantam sebuah benda keras, lalu disusul lagi oleh dadaku yang mendarat tanpa kendali di atas bebatuan sempurna. Semua penglihatanku ini seketika itu juga langsung remang. Aku tidak sanggup lagi untuk menjerit. Dadaku terasa sesak. Suaraku seakan tertahan di ujung tenggorokan. Kurasakan cairan dingin itu mulai mengalir dan basah membelah kepala dan wajahku. Hawa dinginnya malam perlahan-lahan datang dan mulai menusuk. Aku benar-benar sudah tidak berdaya lagi untuk menggerakkan tubuhku. Dalam situasi yang begitu runyam tersebut, aku hanya bisa meringik menahan sakit. Antara sadar dan tidak, ku dengar suara si kuning dan hitam masih menggonggong dengan nyaring. Namun, aku tidak mampu untuk bangkit kembali. Penglihatanku semakin redup dan meredup, hingga tiada lagi yang tersisa selain daripada kegelapan malam yang begitu pekat. Kini, makhluk itu telah berada di hadapanku. Ia berdiri menatapku yang masih terbaring di tanah. Matanya memerah seperti nyala bara api yang panas. Sekujur tubuhku terasa mati. Sepertinya hantaman tadi begitu keras, sehingga membuatku terbujur di tanah. Tidak ada lagi upaya yang dapat kulakukan. Aku hanya memasrahkan diri pada takdir yang sepertinya tidak lama lagi akan segera datang menjemputku. Malam semakin gelap dan gelap. Mata merahnya yang menyala itu kini perlahan-lahan mulai tampak redup di mataku. Tidak ada lagi yang bisa kudengar selain daripada dengungan bunyi detakan jantungku yang sesekali berdetak. Melambat dan semakin melambat. Aku sepertinya telah tiada. Tidak, sepertinya aku masih ada. Sebuah cahaya tipis mulai terbit di garis mataku. Walaupun semuanya masih tampak buram dan remang, namun aku masih bisa melihatnya. Cahaya itu terang dan semakin terang, hingga membuat kedua mataku ini terasa silau untuk menatapnya. Di manakah aku sekarang? Apakah aku sudah mati? Begitulah pertanyaan yang pertama kali muncul dari dalam benakku. Kulihat kakek dan nenekku sudah duduk di sebelah kiri, sementara di bagian kanan terlihat ayah dan ibuku bersama dengan adikku Citra. "Di mana aku?" tanyaku pelan. "Kamu di rumah sakit," begitu jawab ayahku. Beberapa hari kemudian, syukurlah aku pun kembali pulih dari sakitku. Menurut cerita dari kakekku, beliau mencariku setelah tidak menemukan aku di dalam kamar. Beliau kemudian keluar bersama dengan nenekku dari pintu belakang setelah sholat subuh. Dan beliau menemukan aku tergeletak di tengah-tengah ladang karet bersama dengan 2 ekor anjing miliknya. Dalam kejadian tersebut, si hitam terluka parah di bagian lehernya, sementara si kuning mengalami luka robek di bagian telinganya. Sampai saat ini, syukurlah kedua anjing yang berani itu sudah pulih kembali. 2 bulan telah berlalu. Masih menjadi pertanyaan terbesarku di dalam hati. Makhluk apakah itu? Dan mengapa dia tidak membunuhku di malam itu?
Pertanyaan tersebut masih terngiang-ngiang jelas di dalam hatiku. Hari ini adalah hari Sabtu. Aku sengaja datang kembali menuju desa kakekku di malam yang sama. Hanya saja waktunya berbeda. Kali ini aku ditemani oleh dua orang teman dekatku, yaitu Mardian dan Logi. Kami adalah teman sekampus, namun berbeda jurusan. Kedua temanku itu adalah anak kriptozoologi, sedangkan aku adalah anak teknik visual di kampus kami. Mardian dan Logi, mereka berdua sepertinya sangat penasaran sekali mendengar ceritaku mengenai makhluk aneh yang telah mengejarku di kebun karet sekitar 2 bulan yang lalu. Hingga mereka pun mengajakku kembali untuk datang ke desa kakekku ini dan menginap di sana sekitar 1 minggu. Tidak tanggung-tanggung, mereka bahkan sampai membawa beberapa alat canggih hanya untuk meneliti makhluk aneh yang telah aku ceritakan kepada mereka tersebut. Saking gilanya dua orang temanku itu, mereka bahkan sampai membeli 2 senjata ilegal untuk dijadikan senjata keamanan kami. Sebenarnya aku tidak tertarik karena kejadian di malam itu benar-benar telah membuatku menjadi trauma. Namun mereka terus mendesakku karena tidak enak hati. Dan karena mereka adalah teman nongkrong satu mejaku di kampus maupun di rumah, ya mau tidak mau aku harus membantu mereka. Dan bahkan mereka juga menggodaku dengan iming-iming untung yang besar. Bayangkan Ray, jika penelitian kita ini berhasil, maka kita akan mendapatkan untung miliaran rupiah. Dan itu akan kita bagi 3. Kerjaan kau hanya duduk untuk menemani kami selama penelitian ini berlangsung. Selama penelitian ini berlangsung, kau juga bisa membuat konten YouTube di sana. Bayangkan jika kau berhasil merekam makhluk tersebut, berapa juta viewer yang akan menontonnya? Kau adalah satu-satunya saksi mata yang pernah bertemu dengan makhluk yang biasa disebut orang pedesaan dengan Tiha. Oleh sebab itu, kau harus membantu kami, Ray. Tiha adalah salah satu jenis makhluk mitologi yang sering menjadi buah bibir bagi masyarakat di sekitar sana. Ada yang mengatakan bahwa Tiha ini adalah makhluk yang besar tinggi, berbulu lebat, hitam, dan punya telapak kaki seperti manusia. Namun telapak kakinya terbalik alias tumitnya di bagian depan. Yah, baiklah. Setelah berpikir-pikir, akhirnya aku pun memutuskan untuk ikut membantu 2 orang temanku tersebut. Dan keputusan itulah yang kini telah membuat aku duduk di bangku belakang di dalam mobil hitam milik Mardian. Kami sedang dalam perjalanan untuk menuju rumah kakekku. Sebelum berangkat, aku sempat menelpon Pak Witan, salah satu teman ayahku yang rumahnya tidak jauh dari rumah kakekku. Dan beliau pun bersedia untuk menemani kami selama 1 minggu waktu penelitian itu berlangsung. 1 jam perjalanan dari kota, kami pun tiba di lokasi. Nenek dan kakekku sudah menunggu di depan halaman rumah dengan senyuman yang hangat. Kami pun segera turun dan bergegas untuk memindahkan barang-barang ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, Pak Witan pun tiba dengan motor trailnya. Beliau tersenyum menyapaku dan juga teman-temanku. Kami berbicara beberapa hal tentang masa kecilku, dan beliau juga bertanya tentang kabar ayahku. Kata beliau, dulu ayahku adalah seorang pemburu babi yang handal, dan ayahku juga pernah menyelamatkan nyawa Pak Witan dari serangan beruang madu dengan golok. Alhasil, beruang itu pun tewas di tempat ditebas oleh ayahku. Benar-benar cerita yang luar biasa, karena aku belum pernah mendengar ayahku bercerita tentang berburu kepadaku. Kembali pada cerita. Malam telah tiba. Pak Witan pulang ke rumah beliau sebentar untuk menukar baju dan mengambil perlengkapan senjata. Menurut cerita masyarakat setempat, akhir-akhir ini, selama musim hujan tiba, sering kali terdengar suara aneh yang mengaum dari dalam kebun karet. Saking parahnya lagi, sudah pernah ada kejadian seekor kerbau penduduk yang hilang. Setelah beberapa hari dicari, ternyata kerbau tersebut didapati sudah hancur dan dicabik-cabik di pinggiran sawah. Salah satu warga juga pernah mengaku bertemu dengan makhluk tersebut di malam hari saat ia hendak pergi ke sumur.
dan makhluk itu tengah asik mengincar kambing miliknya. Namun, makhluk itu terlihat takut dan berlari ke dalam hutan kebun karet yang luasnya mungkin puluhan atau bahkan ratusan hektar. Aku tidak tahu pasti. Kata nenekku, akhir-akhir ini kami sering mendengar anjing-anjing penjaga ladang ribut di sekeliling desa. Sepertinya anjing-anjing tersebut sedang mengejar sesuatu. Namun, kami tidak tahu pasti makhluk apakah itu. Ada pula yang mengatakan bahwa makhluk itu tidak menyerang manusia. Makhluk itu adalah salah satu jenis kera besar. Namun, mereka belum tahu pasti kera jenis apakah makhluk tersebut. Mendengarkan berbagai cerita dari masyarakat, dua orang temanku ini bukannya takut, akan tetapi mereka malah semakin bersemangat dan tidak sabar untuk melihatnya secara langsung. Gila, nekat sekali mereka. Beberapa menit telah berlalu. Kini Pak Witan telah kembali menggunakan motor trailnya. Kali ini beliau tidak sendirian. Beliau juga membawa 3 ekor anjing jantan milik beliau. Akhirnya si hitam dan si kuning pun menemukan teman-teman mereka. Selepas sholat Isya berjamaah, kami semua duduk di teras rumah kakekku. Kami mengadakan sedikit diskusi kecil mengenai strategi kami di malam ini. Apakah kami harus mendirikan tenda langsung di ladang karet, dan ataukah kami hanya menunggu di rumah kakekku? Akhirnya kami pun sepakat untuk malam pertama dan kedua kami akan mencoba untuk menunggu di rumah kakekku. Kami berbagi tugas, 2 orang yang jaga di luar dan 2 orang tidur di kamar. Aku dan Logi adalah orang yang pertama tidur di kamar. Sementara itu, Pak Witan dan Mardian berjaga di luar. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku mulai memejamkan mata, karena pukul 1 dini hari nanti adalah giliranku dan Logi yang akan berjaga-jaga.